Para warga merasa resah, kebetulan pada waktu itu ada Patih Batik Madrim yang sedang berpatroli, mereka pun mengadu dan tidak berani untuk keluar rumah lagi. Ada yang suaminya kena bunuh, ada yang memporak-porandakan akan rumahnya hingga hancur. Mereka pun melihat dan mengadukan akan orang-orang tersebut, yakni raksasa, dan seekor siluman serigala. Kemudian Patih Batik Madrim pun menenangkan mereka dengan apa yang terjadi kepada mereka sehingga sang Patih Batik Madrim pun juga merasa kebingungan mengapa mereka menyerang kota Raja Malwapati. Karenanya sang Patih pun merasa bersalah karena banyak di antara mereka warga-warga Malwapati diserang oleh segerombolan denawa dan seekor siluman serigala. Tenang, tenang, tenang. Kalian semua harap tenang dan jangan panik, ya. Nyawa kami terancam, Gusti. Iya, betul, Gusti. Sebab kalau kalian semua panik, maka akan sangat sulit untuk menanggulangi gangguan mereka. Ya? Saya akan memberikan kalian mantra untuk melindungi kalian dan seluruh kota raja. Ya? Sekarang kalian boleh pulang ke tempat kalian masing-masing. Ya. Iya. Iya, iya, iya. Sekarang kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih. Iya. Ayo. Silakan. Mereka yang berwajah serigala sesumbar untuk menuntut balas kematian 3 putrinya Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Apakah mereka juga dari kekuatan siluman serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada. Selama ini saya hanya mendengar. Kemudian Patih Batik Madrim pun melaporkan apa yang terjadi kepada Sang Prabu Anglingdarma. Ia menyebutkan ada beberapa orang Denawa alias raksasa yang menyerang kota raja, sehingga ia pun juga merasa heran mengapa Denawa itu menyerang kota raja. Akan tetapi, kalau manusia serigala itu menyerang kerajaan Malwapati dikarenakan putri-putrinya telah tewas di tangan Patih Batik Madrim, ia pun sangat-sangatlah bersalah kepada manusia-manusia serigala itu karena telah berani menculik akan Dewi Sekarwangi, yang mana itu membuatnya emosi dan marah sehingga dengan terpaksa ia melakukan kekerasan juga terhadap sang manusia serigala tersebut, hingga ajalnya telah ditentukan lewat tangan Anglingdarma. Tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Dan yang jelas, mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Iya. Kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi, pasti mereka akan kebingungan untuk kemudian melarikan diri. Tapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh bertindak dahulu sebelum ada perintah dari saya atau langsung dari Gusti Prabu. Kalian mengerti? Kakang Madrim, untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati lagi.
Bongo, kamu mau ditinggal? Ayo cepat. Tinggalkan saja. Sebentar toh. Sudah 4. Di sebuah sungai terdapat 3 orang sekawan, Suliwa, Galuh Parwati dan Bongo. Mereka bertiga sedang mampir ke sungai yang mana ia pun sedang mandi dan akhirnya pada waktunya si Bongo pun dipanggil agar naik ke permukaan sehingga mereka pun dapat melanjutkan perjalanan. Yang mana si Bongo sungguh mucil atau nakal tidak mau mendengarkan perintah dari Suliwa yang akan berangkat pada tempat itu. Dan akhirnya si Galuh Parwati membuat sedikit lelucon untuk menakuti Bongo dan inilah yang terjadi pada Bongo alias pembantu dari keduanya yakni Dewi Galuh Parwati dan pendekar Suliwa akhirnya ia pun langsung ke atas karena ketakutan. Kejadian kocak itu membuat Dewi Galuh Parwati pun tertawa begitu juga dengan Suliwa. Itu buaya Ngo. Ayo Ngo, cepat naik. Buaya. Sini cepat, itu buaya. Aduh buaya. Aduh, tolong, ada buaya. Kita akan membuat kekacauan lagi. Akan tetapi, aku pikir-pikir, sasaran kita lebih baik langsung ke dalam kawasan Kedaton. Satu orang, satu korban. Sesudah itu, cepat kembali ke tempat ini. Pada malam harinya, di goa yang ditempati oleh para denawa dan siluman serigala, membentuk sebuah rencana yang akan memporak-porandakan akan kerajaan Malwapati itu, yang mana siluman serigala menyuruh mereka untuk lewat sungai yang mana tempat mereka untuk kabur. Akan tetapi sang para denawa itu pun langsung mentertawakan akan siluman serigala, karena mereka mempunyai ajian halimun yang sangat langka dimiliki oleh setiap orang, bisa menghilangkan diri dari jeratan musuh. Pada akhirnya malam itu dimulai dengan lolongan serigala, dan diikuti dengan para denawa tersebut, yang keluar dari tempatnya dan tersebut dan akan mulai memporak-porandakan tempo hari pada saat malam penyerangan. Tuan sudah percaya kemampuan kami? Ya, sangat percaya. Kalau kami mau menghilang, maka kami bisa hilang. Tapi satu yang harus Tuan camkan, bangsa kami tidak pernah bohong. Beda dengan manusia dan mungkin bangsa siluman seperti Tuan. Bangsa kami memang pemuja kebohongan. Siapa yang mampu berbohong, lebih bohong dari yang lain, maka dia akan diangkat sebagai raja kami. Tuan juga akan membohongi kami? Bisa ya, bisa tidak. Jawaban itu pun masuk dalam kebohongan Tuan. Sama saja dengan kebiasaan kalian yang tidak bisa berbohong. Maka aku pun tidak bisa kalau tidak berbohong.
Selama penyerangan tersebut, pasukan kerajaan siaga dan akhirnya ia pun memerintahkan untuk menyerang para penduduk. Di sana ada Patih Batik Madrim dan Raja Malwapati yang bernama lengkap adalah Angling Dharma. Ia pun memperkirakan serangan tersebut berasal dari wilayah kerajaan sebelah barat, dan akhirnya Sang Prabu Angling Dharma dan patihnya langsung ke sana dan akhirnya mereka pun terlambat dan mendapati rakyatnya tersebut sudah menjadi korban keganasan dari para denawa itu karena dengan cepatnya mereka menghilang dari tempat tersebut. Begitu yang dilaporkan oleh prajurit yang masih hidup tetapi sekarat dengan luka-luka yang ada di tubuhnya. Ya, tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu. Dari arah Balawitana. Cukup. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Ada apa? Ketiwasan Gusti. Makhluk-makhluk raksasa dan yang seorang berwajah serigala tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Semuanya habis, Gusti. Lari kemana mereka? Menghilang, Gusti Patih. Mereka hilang di bawah pohon itu. Kemudian Sang Patih Batik Madrim pun mencoba menembus alam maya itu, hingga Bia pun masuk ke dalamnya dan juga Prabu Angling Dharma mendeteksi keberadaan mereka. Tidak lama kemudian kita diperlihatkan para denawa yang telah berhasil melarikan diri ke tempat goa mereka, yang mana itu adalah tempat bersemayamnya para denawan dan siluman serigala sehingga mereka pun sangat-sangatlah puas dengan penyerangan itu, dan kembali lagi akan memporak-porandakan akan kerajaan Malwapati tersebut. Benar-benar kerjasama yang sempurna, saudaraku. Tuan sudah menganggap kami saudara. Oh, tentu. Setiap yang melakukan kerjasama, itu bersaudara. Kata-kata Tuan pasti juga merupakan suatu kebohongan, bukan?
Kalau yang ini tidak. Terus terang, aku hanya meniru kebiasaan manusia. Ini yang namanya basa-basi. Aneh. Kenapa mereka bisa menghilang, Gusti Prabu? Kalau mereka menggunakan Aji Halimun, biasanya saya masih mampu melihat jejak mereka. Sebab pada dasarnya Sin berpindah dengan Sang Prabu Anglingdarma yang mana di sana ada senopati-senopatinya, yang mana mereka keheranan kok bisa siluman serigala merangkul akan para denawa tersebut, yang mana ia pun juga membicarakan tentang ilmu Halimun yang telah ia lihat. Karenanya ia tidak bisa untuk mendeteksi akan, organ telah menjadikan ilmu tersebut, menjadi ilmu yang tidak bisa untuk dikalahkan oleh mereka. Akhirnya Sang Patih Batik Madrim pun muncul dan melaporkan tidak ada seseorang yang masuk ke dalam alam maya, karena dia telah berbicara dengan seseorang yang menjadi raja di alam maya itu. Pembicaraan pun terus berlanjut untuk mensiagakan pasukan mereka yang akan bertugas, nantinya demi menghalau akan kaum denawa tersebut. Maaf Gusti Prabu, saya tidak bisa menemukan mereka. Bahkan saya sempat menanyakan kepada Raja Gandarwa, penguasa alam halus di alas wingit. Dan dia mengatakan tidak ada makhluk lain yang bersembunyi di alam mereka. sebenarnya apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Hampir setiap hari ada yang kecurian kerbau, Nak. Sudah 4 ekor yang hilang. Di suatu pasar yang ramai ada 3 orang sekawan yakni Dewi Galuh Parwati, Suliwa dan Bongoh sedang berbicara dengan pedagang di pasar yang mana mereka pun dikasih tahu untuk berhati-hati jikalau keluar malam karenanya para denawa dan siluman serigala telah muncul di kota Raja Malwapati, yang mana mereka pun dengan serius mendengarkan dan kocaknya si Bongoh pun terus makan dan ia pun lapar katanya. Oleh karenanya ia pun tidak bisa untuk menahan akan laparnya sehingga ia pun makan dan nambah lagi akan nasinya. Galuh Parwati pun merasa kesal dengan kelakuan si Bongoh tersebut. Mau bagaimana lagi itulah Bongoh. Ya. Desa ini termasuk kawasan Malwapati kan, Mbok? Betul. Tapi kabarnya di Kutaraja sendiri sedang ada huru-hara. Tambah, Mbok. Ngoh. Ada orang bicara penting kok ganggu? Lapar. Sudah, Galuh. Oh ya, Mbok. Beritanya ada huru-hara apa, Mbok? Penduduk Kutaraja diserang siluman serigala dan raksasa-raksasa. Jangan-jangan rakyat Dewata Cengkar lagi, Kakang. Tapi apa hubungannya dengan siluman serigala?